Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kita akan melihat kembali bagaimana alasan Habib Alwi ini menjadi Syiah ya. Ini mohon maaf sebelumnya ya, karena saya ini memiliki keyakinan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ali Jum'ah bahwa para Ba'alwi itu adalah dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, dan saya menerima hal itu, dan itu berhenti pada keadaan mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW dalam pengertian di dalam diri mereka ada darah Rasulullah SAW, yang mana itu memberikan privilege tanpa harus melihat sesuatu selain itu. Kita harus menghormati, tetapi apabila dia itu salah di dalam keilmuan, tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya maafkan ya, ini akan menjadi bahan kritikan begitu. Tapi saya tidak akan sama mengkritiknya dengan mengkritik orang lain. Itulah salah satu alasan juga, karena saya ingin nanti di yaumil qiyamah tatkala bertemu dengan Rasulullah SAW, saya memiliki setidaknya lah ya bukti sedikit banyak kecintaan kepada dzurriyyahnya beliau SAW. Makanya bahasa saya tidak sekeras kepada orang lain. Tapi kalau bodoh ya saya katakan bodoh begitu. Tolol mungkin tidak akan saya pakai ya, kecuali kalau itu sudah banget saya akan pakai tolol, tapi pakai maaf dulu ya. Jadi maaf ya. Itu saya kepada orangnya respect sebagai Ba'alwi, sebagai Habib, tapi kepada pemikirannya maaf, ini akan banyak sekali kerancuan ya. Kita lihat dulu. Bahwa risalah yang selalu dalam kebaikan untuk menjadi suluh menjadi penunjuk jalan. Dan ini alasan ketiga, yaitu kenabian. Keyakinan bahwa semua nabi itu terjaga atau maksum. Kami percaya semua nabi dari Allah Subhanahu wa taala, dari Adam alaihi salam hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, adalah pembimbing dan contoh terbaik bagi umat manusia. Karena itu, mereka semua maksum dan mustahil melakukan kesalahan, terjaga secara mutlak dari segala bentuk dosa, baik yang kecil maupun besar, sengaja tidak sengaja, sebelum maupun sudah kenabian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hamba-hamba yang terpilih yang tak akan disesatkan oleh iblis. Illa ibadika minhumul mukhlasin. Iblis tidak akan mengganggu, menggoda orang-orang yang mukhlasin, orang yang terpilih. Sekali lagi, semua nabi tidak akan membuat kesalahan, terutama sang penghulu Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat itu sendiri. Maka dengan segala hormat, pemahaman kami mungkin berbeda dari narasi yang ada yang mencederai kesempurnaan beliau dan juga para nabi lainnya. Seperti katakanlah riwayat yang mengatakan Nabi pernah kena sihir, Nabi yang bermuka masam dan berpaling ketika ada seorang buta yang bertanya, atau misalnya orang tua Nabi yang berada di neraka, Nabi yang buta huruf, Nabi yang depresi hingga ingin bunuh diri, atau bahkan halnya seperti Nabi yang perlu dibelah dadanya secara fisik untuk mencapai kesucian, yang mana kesucian sudah ada pada Nabi bahkan sebelum kelahirannya. Kenapa harus dibelah lagi? Bagi kami, itu riwayat ini adalah mengusik citra kesempurnaan para utusan Allah. Sebentar ya. Nah itu menutup fakta kalau begitu ya. Jadi kemarin kita sudah bahas apa tuh di antara perkara-perkara yang tetap ini. Satu, Rasulullah berwajah masam ya. Rasulullah itu berwajah marah juga pernah begitu. Nggak jadi masalah. Cuman bagaimana cara kita memahaminya. Katanya tadi kan begini ya. Ini harus konsisten nih. Apa baik dan buruk itu? Baik dan buruk itu kan baik karena ada perintahnya dari Allah, buruk karena ada larangannya oleh Allah. Kalau tidak ada berarti netral, disebut mubah sama kita tuh. Nanti yang baik itu ada yang wajib, ada yang sunnah, yang jelek itu ada yang haram, ada yang makruh. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mungkin mengerjakan yang makruh atau yang haram ya. Nah sekarang begini, bermuka masam secara otomatis itu buat kita aja, jangan untuk Rasulullah ya, buat kita aja. Apakah ada larangannya? Secara otomatis loh itu, nggak ada larangannya. Lo otomatis kok, nggak suka berubah rona wajah begitu, nggak jadi masalah. Dan itu ada riwayatnya. Lah terus kenapa kok malah mencela yang meriwayatkan? Jadi
pola pikir kamu itu yang harus dibenerin, bukan riwayat yang dihilangkan begitu. Jadi terima itu fakta, itu riwayatnya ada. Itu riwayatnya ada sampai kepada kita malah secara mutawatir. Saya melihat di komentar itu adalah Utsman, Sidna Utsman ya. Kemudian itu diganti ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La anjahul a'ma gimana? Kamu itu kan datang nih bermuka masam karena datang kepada beliau itu orang yang buta, yang mana saat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah kepada orang-orang yang katakanlah sangat berpengaruh begitu. Dan di dalam strategi dakwah itu kan wajar ingin orang-orang yang berpengaruh untuk masuk ke dalam agama, itu wajar seperti itu secara adat ya. Ini dalam sekali kalau kita membahas hal ini. Ala kulli hal, jangan sampai kita itu mengesampingkan fakta yang ada hanya karena kesalahan pemahaman kita bahwa sesuatu itu adalah salah. Tidak. Ingat, takbih tahsin itu bukan akli. Kamu sendiri yang ngomong ya, Bib Ali ya, Alwi ya. Kamu sendiri kan yang ngomong jelek dan salah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada larangannya bermuka masam itu. Secara otomatis enggak ada larangannya. Maka itu enggak jadi buruk bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa masih ditegur? Masih ditegur karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat itu tarkul aula. Nah itu ya. Kemudian ibu orang tuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di neraka misalkan, itu bukan, nggak harus jadi Syiah kamu itu untuk memiliki i'tiqad seperti itu. Karena Aswaja pun memang i'tiqadnya seperti itu. Si Wahabi yang tidak itu, Wahabi itu tatkala mengatakan ibu dan ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di neraka, itu kan karena ada hadis yang mereka fahami secara letterlock tanpa balaghah, dan mereka itu tidak memiliki konsep yang namanya ahlul fatrah. Kalau kita jangankan ibu bapaknya Rasulullah, kakeknya, kakek-kakeknya, terus semuanya itu yang pernah disinggahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sulbi mereka itu semuanya minas sajidin, termasuk orang-orang yang beriman, begitu. Itu maknanya. Kemudian, jadi ini nggak usah jadi Syiah juga ya, jadi ahlu sunnah wal jamaah. Itu sama i'tiqadnya bahwa orang tuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu fil jannah. Kemudian tadi apalagi ya, sihir sudah itu ya, sihir sudah. Oh iya, ingin menjatuhkan diri, itu pun ada riwayatnya. Rasulullah yang mengatakan, ya mau gimana, Rasulullah yang meriwayatkan begitu. Dan itu wajar sebagai manusia. Berarti sebelumnya memang nggak ada planning. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk ke Gua Hiro, kemudian di Gua Hiro bertemu untuk pertama kalinya dengan sosok yang belum pernah beliau lihat, dan beliau sangka itu adalah jin yang suka dibicarakan oleh orang-orang Arab kan, sebegitu besarnya, padahal bukan, itu malaikat. Ya pertama kali Rasulullah belum pernah melihat itu. Wajar ada ketakutan seperti itu. Dan ada salah sangka, ini apa yang sampai kepada saya. Karena itu adalah tanda orang-orang yang jujur begitu. Nggak tiba-tiba ketemu seseorang, saya nabi. Justru itu adalah tanda orang-orang yang tertipu. Rasulullah itu tidak, bertanya dulu. Makanya bertanya kepada ahlinya. Itu sudah tertanam tuh. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Al-Quran. Sedari dulu itu. Makanya disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu sudah dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ayat itu turun. Tatkala Rasulullah bertemu dengan Malak Jibril, apa yang beliau lakukan pertama kali? Ketakutan, dan beliau menanyakan hal itu kepada Siti Khadijah, yang mana Siti Khadijah saat itu sebagai seorang bangsawan punya privilege mengakses kepada pengetahuan. Ya kepada pamannya itu ya, siapa, Warokoh begitu. Nah itu ya sampai sini nih. Jadi untuk memiliki i'tiqad bahwa Nabi itu sempurna dan semua Nabi itu tidak pernah melakukan kesalahan, tidak mesti, tidak usah, tidak perlu jadi Syiah, dan jangan jadi Syiah karena paketnya nggak berhenti di sini begitu ya. Kita lanjutkan dulu nih. Sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya digebahkan, dilahirkan dari yang suci, subi yang suci, tak mungkin kafir menyentuh luhur beliau. Betul, itu sama. Sehingga mustahil orang tua beliau itu kafir. Betul. Sekarang kita masuk ke alasan berikutnya, yaitu imamah, kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kami yakini sebagai manusia yang paling cerdas, paling visioner, dibimbing langsung oleh Tuhan yang Maha Adil. Ini selaras dengan konsep bahwa para nabi, para imam dan pilihan Allah adalah pilihan Allah. Sebagaimana Allah memilih Ibrahim sebagai imam. Nah, sebentar. Ini mulai baru di sini nih. Ini yang mengkhususkan Syiah menjadi Syiah.
sebetulnya ya sebelum di sini kita itu sudah tercabang dengan Syiah di dalam sifat yang wajib bagi Allah, di dalam sifatul ilmi. Ya makanya saya bilang saya berharap ada wajah Syiah yang lebih cerdas lah daripada Habib Alwi ini. Ya karena masih mentah ya beliau itu. Jadi jangankan buat jadi ahlu sunnah, jadi Syiahnya saja masih mentah, malu nanti ya. Jangan malu-maluin lah. Nah, dalam pengertian bahwa yang menjadi khusus itu di sini di dalam hal imamah keimaman. Tadi kita sama tuh di situ bahwa Rasulullah SAW itu dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pengertian ya lewat ilham, nggak apa itu nanti ada pembahasannya sendiri ya lewat malaikat Jibril lah. Dalam pengertian maksum tadi sudah tidak perlu dijelaskan yang lain-lainnya, cerdas, visioner, nggak perlu begitu. Itu nanti dimasuk ke dalam permasalahan apakah Rasulullah SAW itu melaksanakan ijtihad atau tidak, nanti masuk di situ ya. Baru kalau misalkan kita sudah sepakat bahwa Rasulullah SAW ini melaksanakan ijtihad yang mana ada khilaf di situ, bahkan di antara ahlu sunnah pun ada khilaf, baru kita mengatakan bahwa Rasulullah itu visioner, cerdas dan lain sebagainya. Tapi tanpa kita musalamah di situ, kita tidak akan bisa membicarakan hal itu. Nah, kalau di dalam imamah kemudian tadi disamakan sama sebagaimana imam-imam. Nah, ini bedanya nih. Ya, yang maksum itu hanya Rasulullah SAW. Tentu dengan Nabi dan Rasul sebelumnya itu maksum. Dalam pengertian kita membicarakan setelah Rasulullah SAW. Ini tidak ada yang maksum. Qat'an, tidak ada. Dalam pengertian sebagaimana maksumnya Rasulullah SAW. Dan setahu saya berbicara dengan beberapa orang yang memiliki pemahaman tentang Syi'i cukup mendalam, sama memang bukan maksum dalam pengertian maksumnya Rasulullah SAW. Tidak seperti itu. Lah kalau tidak seperti itu, berarti kan nanti harus ada murajih yang lain. Imma aklun, akal murajihnya itu, atau irfan kalau dipakai di dalam mantiknya Syiah itu ada irfani, kita nggak ada. Nah nanti ini permasalahan lagi di sini, metodologi untuk menggapai ontologi begitu. Kita saksikan, kita teruskan dulu ya setelah ini nih. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ja'iluka lin-nasi imama." Allah memilih imam. Atau Daud, Allah mengangkat khalifah. Allah mengangkat khalifah langsung. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Sekarang kita bayangkan. Sebentar ya. Nah tadi kan mengutip ayat la yanalu ahdiz zalimin. Janjiku ini tidak akan kena terhadap orang-orang yang zalim. Nah orang yang zalim itu apa? Orang yang zalim itu kalau Al-Quran itu mengitlakkan zalim berarti terhadap orang kafir. Jadi nggak bakalan kena kepada orang kafir. Sekarang permasalahannya begini. Apakah zuriyahnya Rasulullah SAW itu bisa terkena oleh kekafiran? Lihat ya, saya mengatakan secara aklan dia mungkinul wujud, mungkinul wuqu'. Sangat mungkin sekali zuriyahnya Rasulullah SAW itu menjadi kafir, itu sangat mungkin. Karena memang banyak. Saya tidak mau mencontohkan kepada orang ini ya. Misalkan nih, katakanlah Habib ya. Atau ya Habib lah katakan begitu, atau Sayyid. Seorang Sayyid dia itu punya i'tiqad misalkan bahwa api itu membakar karena dirinya, bitobi'atihi, secara tabiatnya api itu membakar. Kafir sudah selesai di situ. Ya, selesai. Hanya segitu. Jadi untuk kekafiran di sisi Allah itu salah sedikit saja sudah selesai. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu nanti di yaumil qiyamah akan masuk menolong orang-orang di dalam neraka sampai tidak tersisa, sampai habis. Dan Rasulullah SAW itu masih mau mengeluarkan orang dari neraka, tetapi dihalangi oleh Al-Quran. Dalam pengertian Allah Subhanahu Wa Taala sudah menentukan bahwa orang-orang yang masih ingin ditolong oleh Rasulullah SAW itu sudah tidak bisa ditolong. Kenapa? Karena mereka minal musyrikin, termasuk orang-orang yang musyrik. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menentukan orang yang musyrik ini tidak akan keluar dari api neraka, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pembahasan tentang musyrik inilah yang dipentingkan di dalam semua firqah di dalam ilmu kalam. Di sini apa hadnya, apa definisinya, bagaimana seseorang itu secara definitif dikatakan dia itu musyrik. Ini yang Allah di sisi Allah tuh. Ini yang menjadi permasalahan yang sebetulnya harus dipisahkan antara kafira indan nas dan kafira indallah. Begitu. Jadi istidlalnya ini
salah tuh. Kalau misalkan wa min dzurriyyati itu kan inginnya Nabi Ibrahim itu semua dzurriyyahnya Nabi Ibrahim itu selamat, pengennya. Lihat orang-orang Yahudi itu kan siapa? Itu kan keturunannya Nabi Ibrahim. Lah kamu itu mau berdalil dengan benarnya Ahlul Bait dengan ayat itu. Dengan ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan bahwa imamah itu akan diberikan kepada keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam, dalam keadaan banyak keturunan Nabi Ibrahim yang sudah dipastikan nerakanya. Tahu dari mana kita? Dari matinya orang-orang yang kafir dari keturunan Nabi Ibrahim begitu. Banyak tuh yang sekarang nyerang-nyerang Palestina itu memang keturunan siapa? Makanya la yanalu ahdiz zalimin. Janjiku itu tidak akan terkena oleh orang-orang yang zalim. Makanya ilmu itu tidak bisa diwariskan. Kamu itu Habib, saya hormat karena kamu punya darahnya Rasulullah SAW. Tapi kalau kamu bodoh, ya jadi seimbang lah, netral lah begitu. Kehabibannya hilang dengan kebodohannya begitu. Netral, saya mau udah. Ya, kalau misalkan bukan Habib, udah rendah di depan saya mah orang bodoh mah udah. Ya, hilang orang bodoh mah. Orang bodoh yang apa, yang nggak mau belajar. Ya kan nanti kan bodoh ada dua, ada bodoh basit, ada bodoh murokab. Bodoh basit itu mulia, ya di dalam beberapa hal tertentu nggak boleh bodoh basit itu nggak boleh. Bodoh murokab ini sudah hina dina. Ini orang-orang yang bodoh murokab itu baca kitab aja nggak bisa nyalahin ulama, kok mau gimana begitu? Ya. Nah ini jadi di sini sudah salah dari awal ya. Kalau misalkan saya memilih si A karena imamah itu dia dijamin ada maksum. Nanti kita bahas lagi nih, kita dengerin lagi setelah ini ya. Setelah 23 tahun berjuang merevolusi masyarakat Arab jahiliyah dari kegelapan menuju cahaya, membangun pilar-pilar iman dengan susah payah, pengorbanan darah dan air mata, mungkinkah semua itu beresiko menjadi sia-sia? Atau setidaknya tidak optimal? Jika tidak ada keberlanjutan kepemimpinan yang jelas dan telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kebenaran risalah. Allah sendiri memerintahkan Nabi untuk menyampaikan satu risalah penting yang jika tidak disampaikan seluruh misi kenabiannya itu belum tuntas. Sebentar, ini misi kenabiannya sudah tuntas, sudah selesai. Ya, untuk meneruskannya justru di sini ya Rasulullah SAW kalau menunjuk ingin yang sorih, ingin yang nas, itu menghinakan kepada para sahabat, berarti seolah-olah ini kalau kita mau bernarasi seperti itu, ini kan narasi semua, nggak ada faktanya. Apa fakta yang dikeluarkan itu nggak ada. Apa yang orang ini keluarkan dari fakta? Nggak ada faktanya. Ini pasti Rasulullah SAW itu sudah menunjuk secara soreh, secara sorohatan menunjuk secara soreh, supaya apa? Supaya risalah ini berlangsung terus. Ya kalau begitu mah menghinakan sama sahabat itu sama aja Rasulullah itu guru yang gagal. Kalau kita mau bernarasi seperti itu, ya enggak. Rasulullah SAW itu memberikan landasan-landasan hukum karena Rasulullah SAW itu mengetahui para sahabat ini sudah lulus, sudah selesai, ya sudah selesai. Makanya para sahabat ini bisa membaca siapa yang berhak menjadi imam pertama kali. Sidna Abu Bakar. Kenapa? Karena di dalam sholat yang ditunjuk itu Sidna Abu Bakar. Nanti Syiah nggak bakalan terima karena yang ditunjuk untuk jadi imam itu sebenarnya Sidna Ali. Sekali lagi kita mengatakan ini perbedaan sudah dari perbedaan periwayat, jarah takdilnya itu sudah berbeda. Ya mau gimana? Nih ya kalau seperti ini narasinya Rasulullah SAW itu pasti menunjuk dengan apa? Dengan pasti, karena kalau tidak risalah ini seakan-akan atau seolah-olah sia-sia. Lah begini ya, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada para sahabat, tidak mengajarkan secara nusus semuanya, tidak. Kenapa? Karena Islam ini adalah risalah yang akan terus sampai akhir zaman, yang mana Islam ini memerlukan satu bentuk dari elastisitas. Dia harus elastis, dia harus bisa mewadahi seluruh perkembangan zaman. Makanya yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu adalah fondasi-fondasinya. Dalam banyak hal itu zoniat supaya kita bisa tetap ijtihad, masuk di dalam Al-Quran dan hadis untuk menaungi hukum-hukum ila yaumil qiyamah. Kalau begitu pola pikirnya, kenapa nggak seperti ini? Kenapa nggak Rasulullah SAW itu menuliskan saja secara langsung begitu ya, sholat rukunnya anu, syaratnya anu, yang membatalkannya anu, terus seperti itu terus? Nggak bisa. Ya, kalau seperti itu repot, 23 tahun nggak bakalan cukup. Rasulullah itu umatnya hebat-hebat, ulamanya itu setara dengan nabinya Bani Israel, mau gimana? Ya, makanya tidak bisa direduksi hanya kepada dzurriyyahnya Rasulullah SAW, nggak bisa. Saya hormat kepada dzurriyyahnya Rasulullah, tapi maaf, Allah itu
jarang sekali memberikan dua kehormatan pada satu orang, jarang sekali. Kamu bisa punya darah, biasanya kamu nggak punya cerdas. Kamu punya cerdas, kamu nggak punya darah. Makanya lihat dari dulu itu siapa? Imam yang 4, nggak ada yang ahlul bait itu, nggak ada. Kenapa? Ya sudah, kamu punya kemuliaan dalam hal darah, sudah kamu punya kemuliaan dalam hal darah. Ilmu diberikan kepada yang lain. Makanya di sini harus saling menghormati begitu. Ya. Dan subhanallah, apakah ada yang seperti itu berkumpul dua-duanya? Ada. Habib Ali itu berkumpul dua-duanya tuh. As-Segaf ya. Zuriyahnya ada, ilmunya ada. Beliau itu luas ilmunya. Cuman tanya, zuriyahnya ini ke zuriyahannya itu beliau dapat dari mana? Itu mah gifted, diberikan tanpa kasab. Tapi ilmunya ini tanya, beliau itu harus menyeberangi lautan, harus lewat udara dulu, harus ngaji mantik yang setelah ngaji mantik sama Syekh Said Podah itu minum Panadol. Kamu tuh ngerasain nggak Habib Alwi hal kayak gitu? Enggak, makanya bodoh kayak gini begitu. Ya, belajar lagi yang benar. Malu-maluin. Kalau seperti ini istidlalnya itu malu. Ya, seolah seluruh misi kenabian belum tuntas. Dari mana? Itu mau opini-opini doang. Jangan berkutat di dalam opini. Kalau kamu berkutat di dalam opini, akhirnya jadi Syiah. Syiah itu dibangunnya nanti mayoritasnya pada opini. Rasulullah itu pasti pasti menunjuk pemimpin, pasti anu. Lah itu kan kepastian menurut kamu. Lah nggak ada riwayatnya, mau gimana begitu. Dan kalaupun ada itu zonni, makanya para sahabat itu berijtihad. Dan pola ijtihadnya itulah yang diambil menjadi mazhab, menjadi mazhab. Coba kalau satu mazhab itu ya, kita mau gimana? Wudu di pesawat terbang misalkan, mau gimana kita? Gak bakalan bisa mewadahi, akhirnya ketinggalan zaman. Kalau ketinggalan zaman tidak mewadahi, imma dia yang jadi hilang itu apa peradabannya, kita akan menjadi agama yang kuno sekali. Atau kita ikut perkembangan zaman tetapi tidak ada hukum. Ya, subhanallah sekarang kita itu masih bisa main kripto tanpa kita itu melanggar hukum. Karena ada ulama yang berijtihad, kripto ini tidak haram, dia hukumnya mukhtalaf, meskipun lebih baik dijauhi begitu. Ya. Nah ini yang harus difahami. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al famma balaghta risalatah. Perintah inilah yang kami yakini terkait erat dengan peristiwa besar di Ghadir Qum. Di hadapan lebih dari 100.000 pasang mata. Sebuah peristiwa yang tercatat dalam riwayat yang paling sahih, riwayat mutawatir. Nabi mengangkat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam sebagai pemimpin setelahnya. Saat itulah Rasul bersabda, "Man kuntu maula fahada Aliyun maula." Berarti Rasul sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Sebentar ya. Ini betul. Hadis ini ada ya. Tapi jangan menafikan juga hadis yang menyebutkan keutamaan selain Sidna Ali. Kenapa kok jadi nasah mansuh? Kenapa kok tidak jadi dijam'u? Kan kalau misalkan secara zahir ini ada yang bertentangan ya, itu kan tidak di nasah mansuh, itu kan dijam'u dulu. Setelah dijam'u kan keluar akhirnya sebagaimana sahabat dahulu, yang pertamanya Sidna Abu Bakar. Kalau memang Sidna Umar ini melihat Sidna Ali adalah yang paling berhak, masa Sidna Umar diam? Gak bakalan. Sidna Utsman masa diam begitu? Gak bakalan. Mereka itu orang-orang pilihan. Saya tambah di belakang, coy. Ya, jadi begini ya, kuntum khairu ummah itu bagi siapa? Bagi sahabat. Mereka itu orang-orang pilihan. Pada akhirnya ada fitnah besar, itu terjadi, itu fakta sejarah ya, mau gimana? Jangan dimasukkan di belakang itu narasi-narasi. Nah, dalam hal partikular ini di depan 100.000 pasang mata dan diriwayatkan secara mutawatir, okelah kita musalama itu mutawatir. Kan ada konteksnya. Konteksnya ini konteks apa? Konteks Rasulullah SAW itu ingin mengutus kepada suatu kaum yang mana mereka itu masih badui, belum Islam. Nah, mereka tidak akan menerima apabila itu adalah utusan bukan dari keluarganya Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau yang disuruh Abu Bakar itu akan ditolak oleh mereka. Makanya diangkatlah Sidna Ali. Padahal sebelumnya itu sudah banyak dikatakan kemuliaannya Sidna Abu Bakar. Nah, yang mana pada akhirnya kejadian itu adalah kejadian partikular, bukan kejadian secara menyeluruh. Jadi tidak menasah apa-apa yang ada sebelumnya.
Kenapa? Karena tidak mesti nasah mansuh. Karena ini jenisnya khobar. Kalau jenisnya khobar, dimansuh, dinasah, itu jadi salah. Bada. Makanya kenapa nanti Syiah itu harus ada yang namanya bada. Allah itu sudah mengabarkan kepada Rasulullah bahwa orang yang mulia itu anu. Tetapi pada akhirnya mereka berpaling kepada Sayyidina Ali. Yang mana akhirnya mereka itu tidak bisa dikabarkan lagi jadi ahli surga. Gak bisa. Harus jadi orang kafir tuh mereka itu. Akhirnya mengatakan Allah itu bisa berubah pikiran, tuh bada tuh. Untuk mewadahi ini. Jadi sedari awal patokannya mereka itu sudah fanatik, begitu. Patokannya sudah fanatik sedari awal. Akhirnya ada pemerkosaan teks. Tidak objektif di dalam melihat. Data-data yang ada itu ditolak. Nggak mau. Kalau kita enggak, data-datanya diterima. Makanya kita nggak ada para sahabat itu yang dikeluarkan dari agama. Nggak ada. Muawiyah, Sidna Muawiyah sekalipun, saya berharap kejadian itu tidak terjadi. Dan kalau saya menjadi sahabat dulu, saya akan memilih Sidna Ali, jelas itu. Ya, dan saya memiliki teori sendiri malah begini ya. Ini belum pernah dikatakan oleh yang lain. Insya Allah selain saya. Apa? Nih, sahabat yang 3 ini dia mukhtalafun fih. Mukhtalafun fih. Kalau kita memasukkan Syiah ini ke dalam Islam, Sayyidina Abu Bakar tidak diterima oleh Syiah. Sayyidina Umar tidak diterima Syiah. Sayyidina Utsman tidak diterima Syiah. Sayyidina Ali diagungkan sama Syiah. Kita nih Ahlussunnah wal Jamaah. Sayyidina Abu Bakar diterima, Utsman diterima, Sayyidina Umar diterima, Sayyidina Utsman diterima, Sayyidina Ali diterima. Berarti Sayyidina Ali ini muttafaqun alaih, atas kesolehannya, terjaganya Sayyidina Ali. Lihat nih, terjaganya Sayyidina Ali itu muttafaqun alaih. Siapa yang mau menjadikan Sayyidina Ali orang mukmin? Nggak ada. Tapi apakah itu menafikan yang lain itu? Enggak, karena itu sudah, kalau tadi kamu itu patokannya mutawatir, diangkatnya Sayyidina Abu Bakar itu juga mutawatir dan para sahabat diam. Ini sebetulnya intinya di sini ya, intinya di sini. Dan saya berharap ada orang yang lebih alim daripada yang bersangkutan ini, daripada Habib Ali belajar lagi ya. Malu-maluin kalau kayak gini. Jadi belajar lagi tentang Ahlus Sunnahnya, belajar lagi, kemudian tentang Syiahnya juga belajar lagi. Supaya nggak malu-maluin kayak gini. Malulah ya, zuriyahnya Rasul itu harus cerdas. Kalau tampil ke depan khalayak itu harus cerdas lah, supaya nggak malu-maluin. Ini malu-maluin kalau kayak gini ya. Cari yang lain lah, cari yang lain. Saya ada yang berkomentar di dalam kolom komentar itu, lihat Ustadz Anu, insya Allah nanti saya lihat ya, dan sebagainya sudah saya lihat. Jadi ini kekhususannya di sini, dan itu salah. Begitu. Jadi untuk yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita tidak perlu mengindahkan apa yang dikatakan sama orang ini. Kenapa? Karena sedari awal dia tidak mengenal kita, bahkan dia tidak mengenal Syiahnya sendiri. Begitu. Harusnya diselesaikan dulu dalam sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu selesai baru kita bisa membicarakan yang lain. Demikian ya. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini belum selesai sebetulnya. Kalau ada yang masih mau lanjut. Kalau like-nya itu sampai 500 ya, saya lanjut kalau yang inilah. Kalau yang like sampai 500, saya lanjut. Kalau enggak sampai 500 karena memang sebagian besarnya sudah tercover begitu. Demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.